Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Powtoon. Sebelum kita membuat videonya, tentunya kita sudah membuat naskah medianya terlebih dahulu. Nah, seperti apa naskah medianya? Seperti ini. Nah, di dalam naskah media itu ada judul, kemudian dibuat oleh siapa. Kemudian ada langkah-langkah yang akan kita lakukan. Misalnya di slide 1 itu ada opening, yang akan kita tampilkan apa? Logo. Ada 3 logo yang nanti akan kita tampilkan, kemudian diiringi dengan musik instrumen dengan durasi sekitar 3 menit. Demikian juga dengan slide kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, setelah naskahnya sudah siap, maka kita tinggal masuk ke aplikasi Powtoon itu sendiri. Nah, sebenarnya Powtoon itu apa? Powtoon itu merupakan sebuah website yang memungkinkan pengguna itu bisa membuat presentasi whiteboard animation dengan fasilitas yang disediakan dalam bentuk audio, video, animasi, musik latar, maupun alat peraga. Nah, untuk menggunakan aplikasi Powtoon, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita buka browser terlebih dahulu. Nah, saya menggunakan Google Chrome. Nah, ketikkan Powtoon. Kemudian klik login. Nah, tinggal kita pilih mau pakai loginnya pakai Google, Facebook, atau yang lainnya. Nah, saya pilih Google. Nah, tinggal kita pilih akun apa yang kita pakai untuk melanjutkan ke Powtoon. Nah, saya memilih akun yang paling atas. Nah, setelah kita membuka akun kita, nanti akan ada tampilan halaman dashboard dari Powtoon itu sendiri. Nah, ada template, ada import, create, dan sebagainya. Nah, dari mana kita bisa memulai? Kita bisa memulai membuat video dengan Powtoon, itu bisa dari template. Kalau kita memilih yang ini, desain template sudah disediakan. Kemudian kita bisa memilih import, itu bisa diimport dari PPT yang sudah kita buat sebelumnya. Atau kita bisa membuat video dari awal dengan cara create. Atau juga kita melanjutkan video yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, di sini contohnya ada beberapa video yang sudah pernah saya buat. Nah, kalau kita ingin melanjutkan, tinggal kita klik titik 3 yang atas. Nah, kita pilih edit. Karena kita ingin membuat video dari awal, maka kita pilih create. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Capture, horizontal, square. Nah, mana yang kita pilih? Kita pilih yang horizontal. Kenapa kita memilih yang horizontal? Karena nantinya kita akan membuat video untuk presentasi. Nah, sudah terlihat tampilan dari
fitur-fitur yang ada di Powtoon itu sendiri. Nah, ada apa saja fitur yang ada di Powtoon? Ada title bar. Dalam title bar itu ada nama file. Nah, di sini ada nama file. Ini belum diberi nama. Kemudian ada tombol save, preview, share, dan export. Kemudian ada jumlah slide. Karena kita baru membuat, maka jumlah slide-nya hanya ada 1. Nah, jumlah slide yang 1 itu juga slide yang aktif. Kemudian di sisi kanan itu ada toolbar. Nah, di dalam bagian ini terdapat fitur-fitur untuk menyisipkan teks, kemudian karakter, kemudian di sini ada image, ada video, ada musik. Nah, sekarang kita akan memulai membuat videonya. Di slide pertama, kita sesuaikan dengan naskah yang sudah kita buat. Nah, di slide pertama, itu kita menampilkan logo. Sebelum kita menampilkan logonya, kita pilih dulu background-nya apa. Nah, kita pilih dari sini. Karena ada di slide pertama biasanya berupa intro. Tinggal kita sesuaikan dengan tema yang cocok dengan intro di opening. Nah, sudah tampak di slide pertama itu nanti akan seperti apa gambarnya. Nah, setelah itu kita sisipkan, tinggal kita edit. Logo yang akan kita buat itu kita sisipkan. Nah, dari mana kita bisa menyisipkan logo yang yang ingin kita tampilkan? Dari image. Tinggal kita pilih image yang akan kita pakai. Nah, karena saya sudah pernah ini kita pilih logo Kemendikbud, kita sesuaikan ukurannya. Kemudian logo IPA. Kita sesuaikan juga ukurannya. Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Kemudian logo didamba. Kita sesuaikan ukurannya juga. Disesuaikan ukuran antara logo 1, logo 2, dan logo ke-3.
Nah, selanjutnya kalau sudah ada tampilannya seperti ini, nanti akan terlihat ketiga logo ini tampilnya seperti apa, tinggal kita atur. Di pengaturannya itu di timeline yang ini. Misalnya kita menginginkan logo Tuturi ini tampilnya di awal. Berarti ini digeser di paling depan. Kemudian logo IPA ditampilkan setelah Kemendikbud. Kemudian di Damba ditampilkannya di terakhir. Tinggal kita geser-geser. Nah, kemudian di sini karena di naskah tadi tayangan pertama itu durasinya hanya 3 menit, 3 detik, maka ini tinggal kita kurangkan karena di sini di setiap slide itu maksimal waktunya itu 20 detik, tinggal kita kurangkan. Nah, ini sudah durasinya sudah 3 detik. Nah, selanjutnya kita buat slide yang kedua. Tinggal kita tambahkan dari sini. Nah, ini slide yang kedua. Nah, slide yang kedua itu berisi apa? Tinggal kita lihat. Oh, ternyata slide yang kedua itu berisi pendahuluan, judul. Nah, teksnya nanti yang akan kita tulis Asam Basa dan Ani Suryani. Kemudian, karena ini di materi pembuka, kita pilih apa? Latar belakang yang kita pilih disesuaikan. Bisa memilih yang marketing videos atau location. Saya pilih yang lokasi. Disesuaikan karena ini berupa pembelajaran di kelas, maka lokasi yang kita pilih itu tentunya lokasi yang berada di dalam kelas. Nah, nih, ya backgroundnya sudah ada, lokasinya di dalam kelas. Kemudian kita tampilkan karakternya. Nah, di sini karakter itu ada yang keterangannya Pro Plus. Nah, karena Powtoon yang kita miliki itu bukan yang free, yang gratis, maka ada keterbatasan fitur-fitur yang nanti akan kita buat. Nah, kita pilih yang free, yang tidak ada tandanya. Ya, yang di Office free. Kita pilih yang cocok dengan karakter kita. Kita sesuaikan posisinya. Nah, setelah kita
sisipkan karakter di slide kedua, kita tuliskan judul. Nah, judul apa yang akan kita tampilkan itu disesuaikan dengan naskah yang sudah kita buat sebelumnya. Ternyata judul yang akan kita tampilkan itu asam basa. Nah, karena kita akan menuliskan tulisan, kita pilih teks. Nah, di sini ada pilihan add title, add subtitle, kemudian add body tag. Ini nanti kita sudah disediakan ukuran huruf di add title itu tentunya lebih besar daripada di ukuran huruf di add subtitle. Kemudian huruf tulisan itu sendiri nanti akan bentuknya seperti apa, itu nanti ada pilihan. Apakah dalam kotak dialog atau dalam kotak yang ada judulnya, kotaknya seperti ini. Kita pilih yang ada kotaknya. Nah, kita pilih mana yang kita inginkan. Nah, ini coba saya pilih yang modanya seperti ini. Nah, karena di sini tertulisnya good day, sementara judul kita tadi kan asam basa, maka tulisan good day ini kita bisa edit. Tinggal kita sisipkan. Asam basa. Kemudian diatur posisinya mau di mana. Kita tinggal geser ke atas. Tulisannya juga kita geser ke atas. Nah, di pengaturan tulisan pun kita bisa memilih. Tinggal dipilih di sini. Mau ukurannya berapa, tinggal dibesarkan atau dikecilkan. Kemudian jenis karakternya apa. Tinggal diatur-atur sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini. Kemudian, warna. Warna juga tinggal kita sesuaikan mana yang kira-kira cocok. Apakah warna hitam, warna putih, atau warna kuning. Terserah, itu sesuai dengan apa yang akan kita inginkan. Selanjutnya, tadi sesuai dengan di naskah ada nama. Nah, kita tuliskan lagi nama. Nah, Anis Suryani. Sama seperti di judul tadi, ukuran dari nama pun itu bisa kita sesuaikan. Tentunya nama di sini ukurannya pasti lebih kecil daripada yang judul asam basa, kita kecilkan. Kemudian kita atur posisinya di mana. Seperti itu. Bagaimana dengan slide berikutnya? Sama seperti di slide 1, slide 2, slide 3. Kalau kita ingin menuliskan teks, pilih di teks di sini. Kalau kita ingin mengubah background dari sini, menyisipkan karakter dari sini, menyisipkan gambar dari sini, kemudian menyisipkan video dari sini. Nah, perlu diingat untuk video yang akan kita sisipkan itu harus dalam bentuk GIF. Nah, kalau kita ingin menambahkan video, tinggal kita klik video slide kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Setelah kita menyelesaikan slide yang akan kita tampilkan, kemudian kita ingin menyisipkan suara pada tiap slide, maka caranya kita tinggal klik speaker. Nah, ternyata di sini sudah ada
instrumen musik yang kita tampilkan ini. Nah, kalau kita ingin menambahkan suara lain, tinggal tambahkan add voiceover. Tinggal kita pilih mau upload atau mau langsung merekam. Kalau kita memilih upload, berarti kita sebelumnya sudah melakukan rekaman terlebih dahulu. Tinggal pilih upload atau record. Dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini untuk slide 2. Ada musik instrumen, kemudian ada suara narator. Ini dimainkan secara bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar IPA dengan materi asam basa. Bersama saya, Anis Suryani. Nah, seperti itu. Sama seperti di slide-slide yang lain. Nah, kalau kita sudah selesai, kita tinggal ekspor hasil media whiteboard berbasis Photon ini. Nah, untuk format ekspor yang dihasilkan oleh Photon ini bisa melalui dalam bentuk PowerPoint. Kita klik publish. Ya, ekspor animasi whiteboard ini kita bisa dalam bentuk PowerPoint, bisa dalam bentuk video, tapi ini berbayar. Kemudian bisa dalam bentuk image, tapi dengan ekstensi JPG dan GIF. Nah, sekarang yang kita pilih YouTube. Nah, tinggal kita pilih akun mana yang akan kita pakai. Nah, kita pilih akun Anis2 Suryani. Kemudian ini pilih public supaya bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian kalau kita memilih unlisted itu berarti yang bisa melihat media kita hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai link. Kemudian private itu tidak bisa dilihat oleh orang lain, maka kita pilih public. Kemudian next. Kemudian ini sudah sesuai. Next. Kemudian ini ada pilihan upload with watermark. Karena Photon yang kita punya itu dalam bentuk free, otomatis nanti akan ada watermark di bagian bawah. Oke, kita klik. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, ya, berarti kita sudah berhasil mengekspor ke dalam YouTube. Demikian penjelasan bagaimana membuat media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Photon sampai dengan bagaimana kita bisa mempublishnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.